Presiden SBY menerbitkan peraturan terkait dengan kesehatan reproduksi. Dalam peraturan tersebut, aborsi bisa dipraktikkan jika memenuhi sejumlah syarat. Meski bertujuan menyelamatkan bayi dan ibu, terutama korban perkosaan, peraturan ini menuai kontroversi. Aku nggak setuju, karena aborsi sendiri itu kan merupakan suatu pembunuhan, ya kan? Karena itu sudah terbentuk janin. Menurut agama pembunuhan itu sangat berdosa. Jadi saya nggak setuju. Menurut saya sih sah-sah aja sih, soalnya demi nama baik yang diperkosa juga. Terus juga peraturan pemerintahnya juga bagus sih. Nggak setuju, soalnya kalau misalnya dibolehin aborsi nanti malah semakin banyak orang yang mau hamil di luar nikah atau melakukan seks dengan bebas. Kurang sependapat ya Mbak ya, karena kalau menurut saya kalau semuanya dilegalkan itu akan mempermudah bagi wanita yang memang dalam arti dia melakukan kegiatan itu disengaja untuk melakukan aborsi. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 yang diterbitkan Presiden akhir Juli lalu menuai beragam pendapat. Menurut peraturan ini, tindakan aborsi bisa dilakukan dengan syarat ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan bayi, termasuk penyakit genetik berat dan cacat bawaan yang menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Mengatur tentang kesehatan reproduksi, mulai dari pencegahan penyakit dan sebagainya, sampai kepada kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan karena menyebabkan penyakit pada ibu, ataukah akibat korban perkosaan, itu harus diatur lagi. Kualifikasi petugas kesehatan, pelatihan untuk tenaga kesehatan, di fasilitas kesehatan macam mana yang harus ya. Pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap peraturan ini juga mampu melindungi hak asasi perempuan. Nah, jadi kita jangan terus menggebiah-uya dan penuh dengan kalau gitu udah lakukan aja perkosaan, bukan itu sebetulnya. Tetapi ini salah satu pintu keluar seandainya terjadi, dan keputusan itu tidak serta-merta ya. Harus ada keterangan dokter, harus ada kepolisian, harus ada juga dari pihak-pihak terkait, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Kita berharap di Permenkes akan lebih jelas. Meski PP tentang kesehatan reproduksi telah disahkan, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan tersebut. Salah satunya Ikatan Dokter Indonesia. Di luar indikasi medis, artinya seharusnya dokter tidak ada di situ. Tidak terlibat di situ. Karena sumpah kami, yang kami pegang erat, keluhuran suatu profesi, terutama profesi dokter, terletak apakah dokter itu tetap berpegang teguh pada sumpah dan etikanya. Selain dianggap bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, PP ini juga rentan menyeret dokter pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, IDI berharap pemerintah punya solusi lain. Itu tidak menjadi solusi yang terbaik satu-satunya. Bahkan saya mau mengatakan itu bukan solusi terbaik. Karena kalau misalnya terjadi ada perempuan diperkosa atau apa, tetap ada yang dibutuhkan adalah pendampingan. Keluarga jangan mengucilkan mereka, dekati mereka, dan bukankah ada banyak LSM perempuan yang bisa melakukan pendampingan. Dalam PP ini, kondisi perlunya aborsi untuk kasus darurat medis mensyaratkan pembuktian dari tim ahli. Selain usia janin tidak boleh berumur lebih dari 40 hari, korban perkosaan juga harus menyertakan surat keterangan dokter, keterangan penyidik, dan psikolog. Namun yang juga tidak kalah mutlak pengawasan ketat, agar praktik aborsi dilakukan berlandas tanggung jawab. Pemerintah hanya akan mengabulkan praktik tersebut jika dilakukan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.